Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Nama saya Gaita Safia dengan NPM 1406 10230031. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu akurasi peramalan kasus demam berdarah Denggi atau DBD di Kota Bogor. Nah, DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan oleh nyamuk dan umum banget terjadi di daerah tropis seperti Indonesia nih. Menurut data Departemen Kesehatan, lebih dari 40.000 orang terinfeksi DBD di Indonesia, dengan lebih dari 260 meninggal. Di Bogor, wabah ini diperparah oleh iklim tropis dan genangan air yang bikin nyamuk Aedes aegypti berkembang biak pesat. Nah, peramalan ini penting banget untuk membantu memutus rantai perkembangbiakan nyamuk dengan langkah pencegahan yang tepat. Oleh karena itu, mungkin kita langsung aja membahas sebelum kita masuk ke perhitungan di Excel-nya. Di sini kita akan membahas dulu metode Holt Winters. Nah, metode Holt Winters ini merupakan metode peramalan untuk data musiman dengan tren. Jadi, jika kalian ingin meramal menggunakan metode Holt Winters, data kalian itu harus kalian pastikan bahwa itu musiman. Dan metode Holt Winters ini mempunyai tiga komponen utama. Yang pertama itu level atau rata-rata dasar data. Yang kedua itu tren, pola kenaikan atau penurunan jangka panjang. Yang ketiga itu seasonal, pola berulang. Misalnya dari 12 bulan untuk data bulanan DBD. Dan metode Holt Winters ini mempunyai dua varian, yaitu yang aditif atau fluktuasi musiman konstan, digunakan karena ada kasus yang nol, atau multiplikatif, fluktuasi musiman meningkat seiring tren. Dan untuk metode Holt Winters ini kita membutuhkan minimal 2 siklus bulanan. Jadi misalnya periode kalian itu 12, jadi kita butuh 24 bulan untuk datanya. Karena tadi kita sudah membahas tentang metode Holt Winters, jadi mungkin sekarang kita akan masuk ke Excel-nya ya. Jadi di sini udah ada data dengan 36 observasi, 3 tahun, 12 bulan, untuk jumlah kasus DBD di Kota Bogor. Data ini didapat dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Untuk perhitungannya, langsung aja kita mulai. Baik, jadi di sini kita memiliki data jumlah kasus DBD di Kota Bogor 2019 sampai 2021 dengan 36 observasi dari Januari 2019 sampai Desember 2021. Di sini dapat dilihat juga dari grafiknya itu dia naik di Januari sampai Maret dan Oktober sampai Desember itu karena musim hujan, dan dia turun di April sampai September karena saat saat itu adalah musim kemarau. Sesuai dengan karakteristik DBD yang dipengaruhi curah hujan dan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dan di sini juga saya telah melakukan checking seasonality, dan data tersebut mengikuti pola musiman dengan periode 12. Baik, selanjutnya kita akan ke tabel komputasinya. Di sini langkah pertamanya itu kita mencari pemesan tunggalnya. Di sini ada pemesan tunggal, pemesan musiman, pemesan tren, ramalan, absolut E, dan absolut E per XI. Untuk pemesan tunggal kita mulai dari baris ke-13, karena tadi periodenya ada 12, jadi pemesan tunggal itu dimulai dari banyak periode ditambah 1. Untuk baris pertama itu adalah nilai dari data itu sendiri. Dan untuk baris kedua dan seterusnya itu untuk pemulusan tunggal rumusnya adalah alfa dikali XI per pemulusan musiman tambah 1 min alfa kali pemulusan tunggal yang ke I min 1 ditambah pemulusan tren yang ke I min 1. Dan untuk pemulusan musiman itu kita mulai dari data yang pertama dengan rumus XI per sum dari 12 data awal per periode. Jadi di sini kita drag untuk 12 data teratas, untuk 12 data teratas pemulusan musiman. Untuk 13 dan seterusnya itu ada rumus beta kali XI per pemulusan tunggal ditambah 1 min beta kali pemulusan musiman. Untuk pemulusan tren, rumusnya adalah seperti ini, yaitu data ke-13 min data pertama, data ke-14 min data pertama, dan selanjutnya sampai data ke
24 min data ke-12 per periode dikuadratkan. Untuk pemulusan tren baris kedua atau sejajar dengan nomor 13, itu rumusnya adalah data ke-13 min data pertama, data ke-14 min data kedua, data ke-15 min data ketiga per periode dikali 3. Untuk pemulusan tren baris ketiga dan seterusnya, itu gamma dikali X yang ke I dikurang X yang ke I min 1 ditambah 1 min gamma dikali pemulusan tren yang ke I min 1. Dan selanjutnya di drag aja ke bawah untuk pemulusan tren selanjutnya. Untuk ramalan, rumusnya adalah pemulusan tunggal ditambah pemulusan tren dikali 1 dikali pemulusan musiman. Absolut E ini merupakan selisih antara data dan ramalan. Absolut E per X ini absolut E dibagi data. Di sini saya telah melakukan forecast untuk 3 data terakhir, yaitu Oktober 2021 sampai Desember 2021. Didapat nilai forecastnya sebagai berikut dengan dibandingkan oleh data aslinya sebagai berikut dengan MAPE sebesar 40,52. Alfa, beta, gamma yang dipakai sebagai berikut. Di sini juga sudah saya plot antara data real dan data ramalan untuk jumlah kasus DBD di Kota Bogor sebagai berikut. Baik, setelah perhitungan Hall Winters di Excel sebelumnya, di sini sudah saya tampilkan forecast yang saya dapat, yaitu ada 3 untuk Oktober 2021, November 2021, dan Desember 2021. Forecastnya itu sebesar 14,01 untuk Oktober, 1,43 untuk November, 101,01 untuk Desember. Nah, di sini juga sudah saya sajikan plot antara data real dan data ramalannya. Di sini dapat dilihat kalau yang Desember itu sangat akurat, tetapi untuk yang Oktober dan November itu masih kurang akurat. Dan di sini juga MAPE-nya itu sebesar 40,52, yang artinya error rata-ratanya itu 40,52 dari data asli. Jadi data jumlah kasus DBD di Kota Bogor ini mempunyai pola musiman yang stabil di Oktober dan November, lalu melonjak di Desember 2021 sesuai musim hujan akhir tahun. Prediksi Hall Winter ini sangat akurat di Desember, tetapi untuk Oktober dan November melesat jauh. Dan MAPE 40,52 ini menunjukkan akurasi yang kurang baik. Mungkin sekian saja untuk video akurasi peramalan Hall Winters untuk data DBD di Kota Bogor. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe biar kita bisa belajar bareng lagi di video berikutnya. Terima kasih.